Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, beberapa hari yang lalu kita semua pasti melihat dan menyaksikan informasi telah terbongkarnya sebuah klinik aborsi. Aborsi atau pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama maupun hukum negara. Larangan aborsi secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Pada dasarnya, aborsi boleh dilakukan dengan pengecualian sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 ayat 2 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan ketentuan tindakan aborsi juga diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, larangan melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan ini dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Kemudian pada pasal 76 ditegaskan lagi bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Kemudian dilakukan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan dan dilakukan dengan izin suami kecuali korban perkosaan, dan kemudian dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Indikasi kedaruratan medis dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi yang paling sedikit terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Intinya, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau berdasarkan kehamilan akibat perkosaan. Kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual
tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan yang dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling yang meliputi konseling pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor. Adapun larangan dan sanksi tindakan aborsi secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam pasal 299 yang dengan sengaja mengobati seorang wanita hamil dengan keterangan atau penjelasan bahwa pengobatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp45.000. Kemudian pada pasal 346 yang intinya mengatakan bahwa apabila wanita yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati, atau wanita yang dengan sengaja menyuruh orang lain menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Kemudian dalam pasal 348 menggugurkan kandungan dengan izin wanita yang mengandung dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Dan pada pasal 349, jika aborsi dilakukan oleh seorang dokter, bidan, atau juru obat yang membantu kejahatan tersebut, pidananya ditambah 1/3 dan dapat dicabut haknya dalam melakukan pekerjaannya sebagai dokter, bidan, atau juru obat. Kemudian larangan dan sanksi bagi pelaku tindakan aborsi secara khusus diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam pasal tersebut dikatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Kemudian larangan dan sanksi yang sama bagi pelaku aborsi secara khusus juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 45A dikatakan, setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan sanksi bagi pelaku aborsi diatur dalam pasal 77A dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Sahabatku sekalian, demikian sedikit tentang kebolehan, larangan, dan sanksi bagi pelaku aborsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.